Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk aplikasi integral rangkap 2 menghitung luas permukaan ya. Di situ tadi awalnya kita sudah membahas bagaimana formula yang kita perlukan untuk menghitung luas permukaan dari fungsi dua variabel menggunakan integral rangkap 2. Di sini contohnya untuk memperjelas bagaimana kita menggunakan formula tersebut. Tentukan luas permukaan dari sebagian permukaan Z sama dengan Y kuadrat plus 4X. Di atas daerah R-nya ada di bidang XY yang berbentuk segitiga dengan titik sudutnya di 0,0, 0,2, dan 2,2. Ya. Kita untuk mengerjakan contoh ini, kita kembali ke konsep integral rangkap 2. Selalu kita awali dengan yang pertama adalah sketsa ya. Kita sketsa daerah R kita terlebih dahulu. Otomatis di sini cukup sederhana. Saya langsung menggunakan skala 2 saja ya. Untuk mempercepat berarti, oh, atau skala 1 nggak ada masalah juga sih. 1, 2, 1, 2. Berarti di sini kita punya di titik 0,0, kemudian di titik 0,2 di atas, kemudian di titik 2,2. Oke, berarti kurang lebih dia ada di sekitar sini ya. Ya, kemudian tinggal kita gambarkan segitiga yang dimaksud ya. Segitiganya berarti sebentar. Dia segitiga siku-siku di mana itu tadi merupakan titik-titik sudutnya. Nah, di sini berarti ini adalah daerah R yang dimaksudkan ya. Oke, ini daerah R-nya. Kemudian, oh, tidak lupa kita beri keterangan ini 2, ini 0, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Jika sudah, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Setelah sketsa kita telah selesai, kita lanjutkan dengan proses yaitu menentukan batas, ya, batas dari integrasinya. Kita tentukan dengan cara menentukan himpunan R, ya. Kita tuliskan daerah R-nya dalam bentuk himpunan X, Y, di mana batas X-nya berapa, batas Y-nya berapa, gitu kan ya. Nah, dari sini kita akan eh, mulai dari yang sederhana. Saya sebenarnya bisa menggunakan X simple atau Y simple, tergantung kita prefer menggunakan yang mana, terserah ya. Di sini saya akan mulai dari menentukan batas dari X ya, yang berupa angka. Batas dari X-nya cukup jelas, kita lihat dia dari 0 sampai 2 ya. Oleh karena itu, X-nya 0 sampai 2. Kemudian batas Y-nya, batas bawahnya bukan yang ini ya. Hati-hati. Batas bawahnya adalah yang miring ini. Karena dia akan segitiga siku-siku tersebut ya. Kemudian batas atasnya yang di bagian atas segitiganya itu. Otomatis kita perlu mencari persamaan garis ini yang miring dari titik 0,0 ke titik 2,2. Baru kita juga perlu bagian yang atas ini, tapi cukup jelas ya, yang bagian atas ini dia adalah persamaan Y sama dengan 2. Nah, yang jadi masalah adalah yang miring. Yang miring di sini berarti kita akan mulai dengan mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien berarti Y2 kurangi Y1 dibagi X2 min X1 ya. Y2 min Y1 di sini berarti kita tentukan di sini berarti mungkin supaya mudah ini X2, Y2 ya. Kemudian di titik yang sini
0,0 kita tentukan dia jadi X1, Y1. Sehingga kita masukkan ke formula 2 dikurangi 0 per 2 kurangi 0 sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Jika sudah, kita akan memasukkannya ke dalam formula yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Berarti di sini Y1-nya 0, X1-nya 0, M-nya 1. Kita perolehlah dari sini yaitu persamaan Y sama dengan X ya. Oke. Otomatis kita sudah punya kedua batas tersebut, ini yang atas dan ini yang bagian bawahnya ya. Karena yang bagian miring ini tadi kita tentukan sebagai batas bawahnya. Otomatis Y-nya akan dibatasi bagian bawahnya oleh X, bagian atasnya 2. Kita sudah punya batas dari integrasinya. Oke. Kita lanjutkan. Setelah batas integrasi kita peroleh, biasanya kita langsung masuk ke integrasi. Namun, karena di sini kita formulanya dari integrasi kita, fungsi yang akan kita integralkan, dia kan tadi berbentuk turunan terhadap X dikuadratkan, turunan terhadap Y dikuadratkan, ditambah 1 seperti ini ya. Otomatis kita perlu turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Kemudian baru bisa kita kuadratkan. Ya, oleh karena itu kita akan mencari fx lebih tepatnya sih turunan parsial ya judulnya. Oke, kita cari turunan parsialnya terlebih dahulu, yaitu kita harus tahu fungsinya terlebih dahulu. Fx, Y ini dapat dari mana? Dari Z ya. Z-nya kan sama dengan Y kuadrat plus 4X. Ya udah, ini adalah fungsinya. Y kuadrat plus 4X. Dan kemudian kita lanjutkan untuk mencari turunan parsial terhadap X ya. Secara umum berarti Y kuadrat diturunkan jadi 0. Ditambah 4X diturunkan jadi 4 alias 4 saja. Kemudian kalau sudah turunan parsial terhadap Y, berarti di sini Y kuadrat dia jadi 2Y ditambah 4X turunannya, karena nggak ada Y-nya dia jadi 0, dia jadi 2Y saja. Oke, ketika kita sudah punya turunan parsial, tinggal kita masukkan ke formula yang sudah kita punya, yaitu kita masuk ke integrasinya. Integrasi berarti di sini tadi pertanyaannya diminta menghitung luas permukaan ya. Luas permukaannya otomatis kita tulis integral rangkap 2 terlebih dahulu. Kemudian akar dari fx. Fx-nya tadi 4 ya. Oke, 4 kuadrat ditambah 2y. Jangan lupa dikurung ya. 2y kuadrat ditambah 1. Kemudian urutan integrasinya, karena di sini yang terbatas oleh fungsi adalah y, ya udah urutannya kita mulai dari y terlebih dahulu, dy dx ya. Sehingga batas integrasi yang bagian dalam ini miliknya y, yaitu x sampai 2. Kemudian batas integrasi yang luar di sini miliknya x, yaitu 0 sampai 2. Sehingga tinggal kita kerjakan saja. Tapi sebelum kita masuk ke bagian integrasinya, lebih baik kita sederhanakan dulu bentuk dari fungsi yang akan kita integralkan. Ya, 4 kuadrat berarti di sini 16. 16 tambah 1, 17 ya. Saya pindah di bagian belakang saja, plus 17. Kemudian 2y kuadrat, 2y kali 2y, yaitu 4y kuadrat. Oke, di sini kita punya dy dx. Oke, ketika kita sudah punya, sekarang mari kita coba integralkan. Nah, di sini kita mengintegralkan terhadap y dulu. Tapi yang
kita integralkan, dia berbentuk akar 4Y kuadrat plus 17. Bagaimana mengintegralkan yang bentuk seperti ini? Kalau biasanya di dalam akar, otomatis kita mungkin akan menggunakan substitusi. Tapi untuk substitusi, kita tidak memiliki lawannya di luar akar yang bisa dicoret, ya. Otomatis ini kayaknya akan cukup sulit ketika kita urutan integrasinya dy dx, ya. Mari kita ubah urutannya. Kita ingin menggunakan dx dy. Berarti ketika kita salah langkah ya nggak ada masalah sih, ya. Mari kita ubah dari menentukan batasnya. Oke, di sini batasnya berarti kita ubah batasnya y terlebih dahulu. Y-nya yang berupa angka. Berarti y-nya 0 sampai 2. Oke, y-nya 0 sampai 2 kita sudah punya. Kemudian batas dari x-nya sekarang. Batas dari x-nya, batas bawah yang sebelah kiri ini, batas atasnya yang sebelah kanan yang bentuknya miring ini tadi. Nah, yang bawah di sini yang tegak, yang sebelah kiri ini adalah persamaan x sama dengan 0, sedangkan yang atas, yang sebelah kanan, dia adalah y sama dengan x, atau kita bisa tuliskan x sama dengan y. Otomatis kita sudah punya untuk batas integrasinya, yaitu batas bawahnya 0, batas atasnya y. Mari kita ubah urutan integrasinya sekarang. Yang awalnya kita dy dx, kita ganti menjadi dx dy, ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini integral, integral, kemudian kita jadikan dx dy, dx dy. Nah, kemudian kita masukkan batasnya untuk x 0 sampai y, untuk y-nya 0 sampai 2. Ya, ini tinggal ditulis lagi 0 sampai y, ini 0 sampai 2. Nah, kalau sudah, kenapa di sini saya bilang mungkin akan lebih mudah? Karena di sini tidak ada variabel x-nya, ya. Kalau tidak ada variabel x-nya, berarti kita anggap sebagai konstanta. Integral dari suatu konstanta, ya tinggal kita kalikan x saja kan, ya. Menjadi lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Saya hapus dulu yang sebelah kiri, ya. Di sini ilustrasinya sudah cukup. Kita gunakan. Nah, dari sini tinggal kita integralkan terhadap x terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan batasnya. Dan kita lanjutkan dengan integral terhadap y. Ya, saya lanjutkan sebelah sini, ya. Di sini berarti sama dengan integral integral 0 sampai 2. Kemudian sesuai yang sudah saya bilang tadi, karena tidak ada variabel x-nya, dia integral dari suatu konstanta tinggal dikali x saja. Jadi x dikali akar 4y kuadrat plus 17. Kemudian batasnya kita masukkan 0 sampai y, di sini dy. Lanjut, di sini berarti integral 0 sampai 2. Kita masukkan batas atasnya berarti y dikali 4y kuadrat plus 17 dikurangi dengan 0 dikali akar 4y kuadrat plus 17 dy. Gini, ya. Atau 0 dikali berapapun hasilnya kan 0. Di sini tidak perlu kita tulis, langsung saja, ya. Berarti kita akan punya ini sekarang diintegralkan terhadap y. Nah, kalau yang seperti ini akan jadi lebih mudah. Kenapa? Karena di luar akar sudah ada lawannya. Oke. Oleh karena itu kita akan coba menggunakan eh, metode substitusi dengan memisalkan yang bagian dalam ini sebagai U, ya. Sehingga dengan memisalkan U sama dengan 4y kuadrat plus 17, maka kita akan punya DU, jadinya turunan dari 4y kuadrat, dia adalah 8y plus 0. Kemudian jangan lupa ada DY, ya. Dari sini kita punya DY-nya sama dengan 8y pindah ruas.
Jadi DU per 8Y. DU per 8Y, di sini sekalian saja ya, batasnya ikut kita ubah, yaitu ketika Y-nya bernilai 2, maka U-nya akan bernilai masukkan ke dalam U ya. Berarti 2 kuadrat 4, 4 kali 4 16, 16 tambah 17, 33. Kemudian ketika Y-nya bernilai 0, maka U-nya akan bernilai 0 kuadrat 0 kali 4 0 tambah 17, 17 ya. Nah, kita sudah punya sekaligus batasnya. Mari kita ubah integrasi kita dengan mensubstitusikan apa yang sudah kita misalkan, yaitu mulai dari batasnya 0 itu jadi 17, 2 itu jadi 33, Y-nya tetap, ya. Kemudian di sini menjadi akar U, ya. DY-nya berubah menjadi DU per 8Y. Oke, Y-nya coret. Selesai. Sehingga kita sudah punya sekarang integral 17 sampai 33. Seperlapannya saya taruh depan. Seperlapan akar U itu U pangkat setengah DU. Ya, tinggal kita integralkan. Jadinya seperlapan. Kemudian U pangkat setengah diintegralkan jadi U pangkat setengah tambah satu, yaitu 3/2 per 3/2 dengan batasnya 17 sampai 33. Lanjut ke sebelah sini, berarti tinggal kita masukkan saja. Sederhanakan dulu boleh. 1/8 dikali 3/2 berarti kali 2/3 ya. Kemudian sambil masukkan batasnya 33 terlebih dahulu, berarti 33 pangkat 3 kemudian di akar ya. Karena pangkat 3/2 kan maknanya tersebut ya, dipangkatkan 3 kemudian dipangkatkan setengah ya. Kemudian dikurangi dengan batas bawahnya yaitu akar dari 17 pangkat 3. Nah, tinggal sederhanakan, ini jadi 4. Otomatis kita punya 1/12 dikali dengan itu 33 pangkat 3 dikurangi dengan akar 17 pangkat 3. Ya, ketika kita memang tidak disediakan kalkulator, maka hasil akhirnya cukup sampai sini sudah cukup. Ya, tapi ketika mungkin nanti waktu ujian atau kedepannya boleh pakai kalkulator, ya bisa dihitung hasil akhirnya hingga desimalnya berapa angka di belakang koma gitu ya. Oke, itu untuk contoh satu. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Terima kasih.